Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sutiono, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video ajar dalam tugas mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Dr. Haji Safriyadi SHMH. Dan untuk video ajar ini saya akan mengambil tema tentang pengaruh konfigurasi politik pemerintah terhadap produk hukum. Baik, sebagai pendahuluan, yaitu pada awalnya eh, Profesor Mahfud MD membangun hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Dan dalam penelitiannya, Profesor Mahfud MD menguraikan bahwa variabel bebas atau konfigurasi politik dan variabel terpengaruh atau karakter produk hukum dibagi dalam dua ujung yang dikotomis. Variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter. Sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodok atau konservatif atau menindas. Konsep demokratis dan otoriter diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif atau otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Profesor Mahfud MD menjabarkannya dalam pengertian konseptual, yaitu yang pertama konfigurasi politik demokratis, yaitu konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah lebih merupakan suatu komite yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pemberedelan. Yang kedua, yaitu konfigurasi politik otoriter, yaitu konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan apresiasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara profesional. Yang ketiga, produk hukum responsif atau otonom, yaitu produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu produk hukum konservatif atau ortodoks, yaitu produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Dan untuk selanjutnya, untuk pembahasannya kali ini untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut yang saya uraikan di mana dalam pendahuluan tersebut, Profesor Mahfud MD melakukan analisis dengan mengklasifikasikan sejarah perkembangan politik dan konstitusi Indonesia ke dalam tiga periode, yaitu pertama periode dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, yang kedua periode dari tahun 1959 sampai dengan 1966, dan yang terakhir periode 1966 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, dalam pemaparan ini lebih rincinya ya, kita bahas satu persatu periode. Yang pertama yaitu periode dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Pada periode ini konfigurasi politik yang tampil adalah konfigurasi politik yang demokratis. Kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Di dalam konfigurasi yang demikian tampak bahwa partai-partai yang memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses-proses perumusan kebijakan negara melalui wadah konstitusionalnya atau parlemen. Seiring dengan itu, lembaga eksekutif berada posisi yang kalah kuat dibandingkan dengan partai-partai, sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan tidak stabil. Kebebasan pers bila dibandingkan dengan periode-periode lainnya dapat dikatakan berjalan dengan baik.
Bahkan pada periode demokrasi liberal, inilah peraturan sensor dan pemberedelan yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda dicabut secara resmi. Selanjutnya, Profesor Mahfud MD juga mencontohkan keterkaitan antara konfigurasi politik dengan produk hukum agraria nasional. Pada periode dari tahun 1945 sampai dengan 1959, eh, bebera- muncul beberapa tuntutan kepada pemerintah untuk membuat produk hukum agraria nasional yang baru dan berwatak responsif. Kali ini tanggapan pemerintah pada periode ini terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama dengan mengeluarkan berbagai undang-undang secara parsial dalam bidang agraria yang berisi pencabutan terhadap beberapa bagian dalam hukum agraria peninggalan kolonial yang sangat menindas. Dan yang kedua membuat rancangan undang-undang agraria nasional untuk menggantikan agraris wet. Dan selanjutnya kita akan membahas yaitu periode dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Jadi pada tahun ini konfigurasi politik yang demokratis berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1966, konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter. Partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia atau PKI pada waktu itu, tidak mempunyai peran politik yang berarti pada periode ini. Selain Soekarno, dua kekuatan politik yang masih bisa berperan adalah Angkatan Darat dan PKI. Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tentang agraria nasional yang berhasil disusun pada periode dari tahun 1945 sampai dengan 1959 kemudian diundangkan pada awal periode 1959 sampai dengan 1966. Setelah diadakan penyesuaian dengan konstitusi dan konfigurasi politik yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau undang-undang tentang pokok-pokok agraria. Selanjutnya kita akan membahas periode dari tahun 1966 sampai dengan 1993. Nah, pada periode ini atas dasar logika pembangunan yang menekankan pada bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan, konfigurasi politik didesain untuk negara kuat yang mampu menjamin dan membentuk negara kuat. Kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. Pada awalnya Orde Baru memulai langkahnya secara demokratis, akan tetapi lama-kelamaan Orde Baru membentuk konfigurasi yang cenderung otoriter. Eksekutif sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan, legislatif dicirikan sebagai lembaga yang lemah karena di dalamnya telah ditanamkan tangan-tangan eksekutif melalui Partai Golongan Karya atau Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Selanjutnya, jika diukur dari indikator yang telah disampaikan tersebut, konfigurasi politik Orde Lama dan Orde Baru adalah sama-sama tidak demokratis. Akan tetapi, menyamakan begitu saja, otoritarian yang ada pada keduanya adalah kurang fair, karena otoritarisme pada kedua periode tersebut memang mengandung perbedaan. Ada tiga perbedaan, yaitu yang pertama, pada Orde Lama tidak ada sistem kepartean. Sedangkan pada Orde Baru yang hidup adalah sistem kepartean hegemonik. Perbedaan kedua yaitu tumpuan kekuatan Orde Lama adalah Soekarno sebagai presiden. Sedangkan tumpuan kekuatan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Sedangkan perbedaan yang ketiga yaitu jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional. Sedangkan Orde Baru memiliki justifikasi melalui cara konstitusional. Selanjutnya untuk yang terakhir untuk pembahasan ini yaitu pada era reformasi. Jadi menurut Profesor Mahfud MD tampak jelas dan terbukti bahwa secara gamblang bahwa hukum sebagai produk politik sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. Begitu rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto jatuh, maka hukum-hukum juga langsung diubah, terutama hukum-hukum politik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, yakni hukum tata negara. Berbagai undang-undang bidang politik Orde Baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya. Konsep
Reformasi politik mengacu pada proses perubahan secara gradual pada semua aspek kehidupan politik dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, yang mendorong terwujudnya aspek kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Kata-kata secara gradual di sini membedakan reformasi dengan revolusi. Nah, di sini ada beberapa contoh, beberapa perubahan hukum publik ya. Ada 4 contoh di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti dengan Undang-Undang tentang Kepartean. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh Presiden. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Dan yang terakhir contohnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga diganti dari yang semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi berasas otonomi luas, dari yang secara politik sentralistik menjadi desentralistik. Dari semua pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Profesor Mahfud MD, jika kita ingin membangun hukum yang responsif, maka syarat pertama dan utama yang harus terpenuhi lebih dahulu adalah demokratisasi dalam politik. Tidaklah mungkin kita membangun hukum yang responsif tanpa terlebih dahulu membangun sistem politik yang demokratis. Sebab hukum responsif tidaklah mungkin lahir dari dalam politik yang otoriter. Melalui amandemen konstitusi, Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu, ada 2 hal yang harus diperhatikan untuk selalu mengaktualisasikan sistem demokratis. Ya, cara yang pertama yaitu sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara. Sebab sistem dan semangat penyelenggara itu sama pentingnya. Yang kedua, sebagai produk kesepakatan atau resultan yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, Undang-Undang Dasar tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk dirubah dengan resultan yang baru. Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil amandemen pun harus membuka kemungkinan untuk diamandemen lagi dengan resultan baru, jika memang keadaan dan waktu menuntut adanya perubahan tersebut. Jadi itulah pemaparan dari video ajar saya. Mungkin dalam pemaparannya ada kesalahan. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.